Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Gemar Jumat 3 Desember 2021. Berkat firman Tuhan pagi ini terambil dari Amsal 14 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Renungan pagi ini saya beri judul Perempuan yang Bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang perempuan bisa menjadi suatu kebahagiaan bagi seisi rumahnya ketika ia tampil sebagai pribadi yang bijaksana. Pada bacaan kita hari ini ada perbedaan mendasar antara perempuan yang bijaksana dengan perempuan yang tidak bijaksana. Pertanyaannya adalah, apa saja ciri perempuan yang bijaksana itu? Yang pertama, ia membangun rumahnya dengan penuh tanggung jawab. Pernyataan membangun rumahnya dengan penuh tanggung jawab tertulis dalam Amsal 14 ayat yang ke-1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Perempuan yang bijaksana selalu berusaha terus-menerus membangun rumahnya dengan penuh tanggung jawab. Ia tidak akan membiarkan rumahnya tidak diurus. Ia terus melakukan yang terbaik bagi seisi rumahnya. Ia merawat rumahnya dengan cinta kasih yang tulus dan murni. Ia menghargai semua yang berharga di dalam rumahnya. Ia terus berkarya demi kesejahteraan seisi rumahnya. Ia berjuang sedemikian rupa supaya kebahagiaan bisa tercipta di dalam rumahnya. Ia tidak membiarkan segala sesuatu yang berusaha merusak rumahnya. Ia sigap mencegah segala sesuatu yang berpotensi menghancurkan dan merampas keutuhan dan kebahagiaan seisi rumahnya. Itulah karakter seorang perempuan yang bijaksana. Setiap permasalahan dalam rumahnya dikelola dengan baik dan benar. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan perempuan yang tidak bijaksana. Ia menjadi sumber petaka bagi seisi rumahnya. Ia menjadi sumber konflik bagi seisi rumahnya. Ia menjadi perusak kebahagiaan di dalam rumahnya. Itulah makna yang terkandung di dalam pernyataan dalam kitab Amsal, yaitu bahwa perempuan yang tidak bijaksana meruntuhkan rumahnya dengan tangannya sendiri. Yang kedua, ciri perempuan yang bijaksana adalah ia membangun rumahnya dengan takut akan Tuhan. Pernyataan membangun rumahnya dengan takut akan Tuhan tertulis dalam kitab Amsal 14 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Perempuan bijaksana selalu memiliki hati yang tunduk kepada otoritas Tuhan. Perempuan yang bijaksana senantiasa memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sifat tersebut dapat dilihat seorang perempuan itu selalu berkata jujur, bersikap jujur, dan berbuat jujur dalam hidupnya. Perempuan dengan karakter tersebut pasti akan membuat rumahnya menjadi kuat dan tangguh. Tidak ada kecurangan yang dilakukan. Ia tidak akan membuat sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri dan juga sesamanya. Berbeda dengan perempuan yang tidak bijaksana, ia sembarangan dalam hidupnya. Ia angkuh dan tidak tunduk kepada otoritas Tuhan. Ia tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Hal tersebut dapat dilihat dengan perilaku yang kurang baik, adanya ketidakjujuran, dan perbuatan tidak baik lainnya. Itulah makna yang terkandung di dalam pernyataan dalam kitab Amsal, yaitu
menghina Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah seisi rumah yang memiliki seorang perempuan yang bijaksana di dalam mengelola aktivitas dalam rumah tangganya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perempuan yang bijaksana ditandai dengan yang pertama, ia membangun rumahnya dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, ia membangun rumahnya dengan takut akan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami sebagai seorang perempuan atau seorang istri harus memiliki sifat yang bijaksana, yang membangun rumahnya dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Karena dengan demikian kami sebagai seorang perempuan atau seorang istri dapat tampil sebagai pribadi yang dapat menjadi kebahagiaan bagi seisi rumah kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu tidak berhenti sampai di sini saja Tuhan, tetapi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kalau pagi ini kami mau menyerahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.